Oke, selamat siang rekan-rekan semua. Oke, untuk kali ini kita akan melanjutkan webinar kemarin. Eh, Perkenalkan lagi, nama saya Muhammad Arif Aldiansyah, engineer dari Prosinergi. Eh, untuk review sedikit, kemarin kita sudah melakukan webinar tentang PID atau piping, eh, hubungan antara solid work electrical dengan solid work routing. Eh, saya juga mengucapkan selamat datang jika ada rekan-rekan yang baru bergabung pada webinar kali ini juga. Untuk kesempatan kali ini akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mas Iqbal. Nanti dia akan menjelaskan tentang solid work electrical, jadi tentang wiring eh, kelistrikan dari project yang eh, kemarin, lanjutan dari project yang kemarin. Gitu. Oke, eh, biar tidak mengulur waktu, saya kira eh, akan disambung lagi oleh Mas Iqbal. Dan untuk nanti ada dan nanti juga pasti ada sesi tanya jawab atau sesi pertanyaan. Eh, ya- Jangan ragu untuk menanyakan sesuatu hal apapun itu kalau misalnya emang dirasa eh, perlu ditanyakan. Gitu. Kalau misalnya ada yang bingung atau misalnya nanti ada yang eh, pengen tahu, silakan tanya saja ke Mas Iqbal gitu. Jadi eh, kita mulai saja untuk waktu dan tempatnya kepada Mas Iqbal, silakan dimulai. Oke, terima kasih Arif atas pengenalannya. Oke, saya akan coba lanjut. Jadi untuk sebelumnya proses ini udah jadi lah ya kemarin tuh. Jadi udah cukup jelas juga dari SolidWorks PNID. Nah, selanjutnya kita akan coba untuk membuat electrical cabinet ya, ataupun dari sisi SolidWorks electrical untuk proses ini. Untuk pertamanya kita coba dari desain from scratch ya, ataupun desain awalnya itu seperti apa sih untuk di elektrikalnya. Untuk pertama-tamanya kita ngeliat dulu ya. Di sini ada sebuah solar collector, terus di sini ada mesin-mesin listrik, kemudian di sini ada tank storage, ya. Nah, hal yang utamanya itu adalah mesin-mesin listrik ini kan harus dinyalain ya, dinyalain. Terus kemudian, dari sisi solar collector ini ya, apakah emang perlu adanya sebuah sensor ataupun sebuah instrumen ya. Nah, mungkin salah satu ini ya akan dijadikan sebagai power unitnya itu. Nah, kemudian yang simple aja ya. Jadi untuk pertamanya, oke, kita akan adanya untuk solar collection ini semacam instrumen ya, pyronometer ya. Terus kemudian untuk konfigurasi, terus kemudian untuk mesin-mesin listrik ini ada bagian kompleks juga ya. Apakah emang ini dinyalakan secara otomatis ya? Jadi nanti ada sensor, kemudian dia akan ke atas, ataupun kita menggunakan sebuah konfigurasi star delta ya untuk menghemat dari sisi energi. Kemudian untuk kali ini kita hanya sebagai on off saja ya, on off manual ya, on off manual. Ya, mungkin untuk rekan-rekan juga sudah pada tahu ya, kita akan memakai konfigurasi dari direct online ya. Jadi kedua mesin-mesin listrik ini kita pakai direct online ya. Terus kemudian untuk yang namanya apa? Nah, namanya yang solar collection ini kita berikan dia sebuah instrumen yang bisa untuk melihat ya untuk sinaran mataharinya itu berapa power unitnya gitu. Nah, kalau untuk tank storage itu sebagai pilihan lainnya ya, apakah yang mau diberikan sensor atau tidak.
Nah, kalau sudah kita dapat gambaran kasarnya ya, gambaran kasar dari sebuah proses ini, maka kita bisa olah ini ya untuk dijadikan atau membuat rangka acuan dari electrical panelnya itu. Nah, kalau sudah kita sudah dapat gambarannya, nah kita coba masuk ke sisi ini. Oke. Nah, kalau untuk interface dari solid work electrical saya kira kemarin sudah cukup jelas juga ya. Jadi bisa kita lanjut saja. Dan untuk pertamanya eh, kita masuk ke ini single line diagram ya atau SLD. Yang tadinya gambar kasarnya kita udah sketsa ya, sketsa tadi. Nah, dijadikan terjemahan ya untuk ke publik ya supaya publik itu paham ya apa yang tadi yang kita coret-coret. Nah, jadi seperti ini. Nah, pertama kita memiliki dua bagian ya. Kita memiliki dua bagian yang dimana ini adalah direct online ya. Konfigurasi dari direct online-nya. Terus kemudian untuk yang bagian ini tadi ya sensor pironometernya ya ataupun instrumen ya, instrumen tadi solar collection-nya. Nah, untuk kalau seperti ini bisa dijadikan sebagai kontrol ya dan juga ada monitoring sistemnya. Nah, kalaupun nanti rekan-rekan bagaimana nih cara untuk membuat layout seperti ini. Nah, itu rekan-rekan bisa untuk diklik kanan saja ya. Diklik kanan terus new ada tiga nih, wiring, line diagram atau scheme atau mixed scheme. Nah, kalau scheme dia hanya sebagai simbol aja. Atau kalau wiring line diagram dia adanya sebuah foto seperti ini, kemudian mixed scheme dia dibagi dia ya gabungan antara simbol dan diagramnya itu. Nah, untuk kali ini kita pakainya yang wiring line diagram. Nah, kalau sudah dapat ya hal-hal seperti ini, nah mungkin untuk layoutingnya di sini kita bisa untuk menambahkan pilihan ya, input voltage-nya apa dan sebagainya. Nah, kalau misalnya dari rangkaian kita ini memiliki adanya tambahan dari standar ya, kita bisa masuk ke design consideration seperti itu. Nah, kalau sudah untuk nambahinnya ya, kalau misalnya mau nambahin ini kita bisa masuk ke insert symbol. Nah, di insert symbol ini wiring line diagramnya ini ya, kita bisa nambahin. Mungkin sebagai contohnya, eh, tadi kan ada dua mesin listrik ya, satu udah ya. Kita coba tambahin lagi di sini ya. Kita masuk ke lokasi dari electrical room ya. Nah, oke. Jadi si motor ini ya akan nyambung ke oke, sebelumnya kita tambahin aja dia dengan terminal ya supaya risikonya itu lebih kecil. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah kita bisa lihat ya, mungkin untuk kayak K2 RT ini ya, bagian ini kita abaikan dulu ya untuk di motor duanya. Karena fokus kita coba dengan cara yang simple dan mudah untuk dipahami ya. Jadi untuk kali ini kita hanya cukup si bagian sini aja, bagaimana cara untuk mengkonfigurasinya. Terus kemudian kalau untuk cara bagaimana custom ya, part-part custom sepertinya kemarin juga sempat udah dibahas. Jadi untuk hari ini kita bisa untuk dilanjut aja. Nah, kemudian selanjutnya kalau misalnya kita sudah dapat SLD-nya, kita masuk ke rangkaian dari dayanya. Nah, rangkaian dayanya jadi seperti ini ya. Rangkaian daya ini ya. Oke, pertama untuk spek safety-nya, terus kemudian sini adalah DO ya.
direct online-nya, terus kemudian ini untuk menyalakan dari sensornya. Nah, kalau misalnya motor 2 ini kan motor satu ya. Berarti ntar dia tinggal ditambahin aja di sini ya, di bagian motor 2 untuk direct online-nya. Seperti itu. Nah, untuk melihat skematiknya ya, itu udah banyak ya di internet juga ada untuk direct online-nya. Ataupun dari sisi rekan-rekan yang sudah mengetahuinya, tinggal ditambahin aja dengan cara seperti ini. Nah, untuk multiple ya. Multiple ini kita bisa lihat di style selection-nya. Nah, yang kemarin itu memakai piping ya. Nah, sekarang kita pakai electrical. Di sini ada bagian yang dimana dibagi nih untuk yang DC ataupun yang AC. Nah, kalau untuk rangkaian 3 pasnya kita pakai yang ini ya, NL1. 2 dan 3 ini sama aja ya. Cuman di sisi warnanya aja. Jadi harus rekan-rekan harus perhatikan juga. Nah, kalau misalnya sudah, tinggal kita tarik garis saja seperti ini gitu kan. Seperti ini. Nah, kalau sudah bisa diklik OK. Nah, kemudian oke, motor satu udah ya. Untuk motor duanya sebelumnya saya lupa, untuk kali ini kita harus mengasosiatkan dia dengan komponennya itu. Nah, bisa kita lihat untuk motor 3 PS-nya. Nah, tapi sebelumnya kita coba untuk cek, kan kemarin tuh udah sempat di apa, cara buat nambahin ya. Jadi ntar tinggal di library ya, di bagian library-nya ntar dia udah nambahin. Terus kalaupun ini kita coba cek dia pakai motor yang eh, ini dia ya, demo P100. Jadi kita harus associate ya dengan project yang sebelumnya. Nah, kalau ya custom ini ya, ini ya water pump. Nah, terus kemudian ada beberapa hal ya yang harus diperhatikan, yaitu sirkuit dari sini. Kalau rekan-rekan membuat sebuah custom part ya, rekan-rekan juga harus menambahkan sirkuit ya, virtual sirkuitnya. Itu. Jadi nanti di virtual sirkuit ini akan berperan penting ya untuk penyambungan wiring secara otomatis. Kalau ini tidak terdefinisi, maka wiring itu tidak bisa untuk diaktifkan. Nah, caranya misalnya salah satunya adalah seperti ini. Tinggal masuk aja part ya. Atau kalau misalnya mau custom, create aja part, kasih apa? Partnya berapa, partnya apa, skemnya gimana. Kemudian di sini tinggal ditambahin aja ya. Nah, mau sirkuitnya itu mau jenis seperti apa ya? Jadi ada banyak pilihannya. Itu. Nah, kalau sudah, sorry, ini juga sama untuk dari sisi terminalnya kita pakai yang sama seperti sebelumnya aja ya. Di sini kita pakai yang sirkuit satu ya, terminal NO, NC, sorry plus minus. Oke, nah semuanya udah ya, udah kita bisa cek part ini udah associate, ini juga associate. Jadi kalau bisa semuanya itu associate ya. Jadi ngelink terhadap partnya, part 3D-nya. Nah, kalau sudah kita bisa cek lagi ke rangkaian power daya. Tadi kita sudah mengasosiasikan, jadi tinggal ditambahin saja simbol dari motor. Nah, kan tadi kan udah nih ya, kita coba cek di sini. Coba kita pakai yang ini aja dulu. Ini dia simpennya itu di L2, harusnya di L4. Oke, ini kita coba cek, ini juga harusnya L4.
Ini harusnya yang 4. Terus oke, ini di associate ke si motor 2. Oke. Nah, tadi seperti itu ya. Jadi tadi ada dua pilihan ya. Eh, nah, ini masih belum associate ya. Jadi kalau misalnya kita klik, nah di bagian sirkuit ini dia tidak terhubung. Merah gambarnya ya. Jadi harus diperhatikan. Kemungkinan salah step ataupun salah dari partnya. Terus ini saya coba balikan lagi komponen ke M2. Nah, tadi kita lihat ya watermarknya udah ada UVWG. Terus kemudian, nah udah ada ya, udah ada. Nah untuk hidrolik ini dia kan di bagian pipingnya ya. Kalau kita lihat di bagian sini berarti piping sini. Sorry yang ini. Nah kalau sudah, terus juga ada, ada beberapa kasus. Oh ini semuanya hijau, tapi yang satu merah. Nah kemungkinan itu salah step juga, atau kita bisa untuk mengakalinya. Tapi kalau bisa coba untuk diperhatikan di sebelumnya biasanya single line diagram apakah emang sudah mengasosiat ya, udah partnya itu udah mengikat atau belum, atau di sisi partnya apakah sudah ada virtual circuitnya. Jadi harus perlu diperhatikan dua hal itu. Nah kalau misalnya emang udah semuanya udah diperhatiin nih tapi tetap masih merah, nah biasanya nah kayak gini ya. Ya udah kita drag and drop aja maksainnya caranya. Nah, seperti itu ya. Jadi itu apa? Dengan cara itu juga masih apa risikonya besar ya. Jadi kalau bisa untuk diperhatikan lagi untuk sisi eh, pengikatan part terhadap diagramnya atau dari sisi virtual circuit di sisi partnya. Nah, kalau sudah kita tambahin lagi terminal ya. Insert terminal N untuk simbolnya kita pilih seperti ini. Oke, kita pilih yang X3 ini ya. Satu, dua, tiga, empat. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, tapi kita harus perhatikan dulu apakah emang ini terminal benar sudah mengikat ataupun mau wiring ya. Kalau misalnya secara sekilas kita bisa lihat di bagian sini. Sorry. Eh, nah, oh berarti benar ya. Berarti dari X3 yang satu ini ke U ataupun sebelum sama ininya. Kita lihat. Nah, untuk yang sini ya U U V W. Sorry, U G W F U ya. Jadi kita lihat itu wire-nya. Kalau ini dia cuman aja yang di bagian atas ya. Di bagian atas kan nggak terkoneksi ya. Jadi dia di bagian sini empty. Tapi kalau untuk wiring yang bagian sini ya. Nih. Jadi kita bisa untuk lihat di bagian ini kan dia empty nih. Berarti dia masuk ke bagian sini. Nah untuk bagian yang ini. Masuk ke sisi yang ini. Jadi harus diperhatikan untuk bagian ini. Terus kita coba lagi melihat dengan sisi single line diagramnya. Sorry, di bagian ini ya. Nah, di bagian sini kan, ya, sebetulnya kita udah lihat. Oke, M2 itu kan yang tadi motor udah, sini udah. Nah, untuk bagian ini kan kita kagak ada sambungannya lagi ya. Kalau misalnya ini terminal, ini ke motor ya, ke motor.
Tapi ini kan nggak ada. Oke, berarti sudah benar. Tetapi di bagian sini saya coba untuk link lagi. Assign manufacturing di bagian yang sini. Oke, untuk bagian sisi apa terminalnya. Oke, kalau sudah kita coba cek-cek lagi. Kita coba cek lagi. Jadi untuk single line diagram udah oke. Terus untuk bagian sisi power scheme-nya juga sudah oke ya. Jadi untuk bagaimana caranya, mungkin di sini aja ya, direct online ya. Nah, kan di Google juga ada ya. Jadi ini cuma tinggal di apa dimasukin aja, digambar di bagian sini ya, direct online. Terus ini rangkaian daya, terus kontrolnya. Nah, kalau sudah, nah ada beberapa hal yang memang kalau misalnya mau dipanggil lagi, mending kita masukin ini ke dalam makro ya. Biasanya kita klik view, di sini ada gambar bintang yang di mana itu akan diaktifkan sebuah makro di task panelnya seperti ini. Ya, motor start, motor command, power supply, command use dan lain-lainnya. Kalau misalnya mau masukin ke dalam makro, tinggal ya udah tinggal blok ke sini, sini. Oke, di sini namanya makro di- direct online. Kalau sudah, oke. Nah, jadi kita tidak perlu lagi apa merangkai lagi, tinggal di drag and drop aja. Drag and drop ya ini ya, tinggal diklik ini aja. Next, 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 next. Oke, dan finish. Nah, seperti itu. Jadi nanti untuk kalau dia sudah terasosiate part ya, jadi nanti ada pembacaan seperti itu. Kalau bisa sebelum mengasosiasi apa mengikatkan dari partnya, baru dimasukin ke dalam makro. Kalau amannya seperti itu. Nah, kalau sudah tadi ada beberapa ada, kita coba cek dulu ya dari sisi part pengikatnya. Oke. Nah, nah oke. Kalau untuk simbol ini dia makanya IEC ya. IIC. Coba ini. hmm, Nah, di bagian sini ya. Sorry. Nah, jadi di bagian ini bisa untuk ditambahin ya kalau misalnya emang di sisi library-nya simbolnya oh kok beda gitu kan sama 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 rekan atau teman ya. Mungkin dari sisi ini belum di checklist atau gimana. Cuman kalau untuk simbol-simbolnya memakainya IIC. Nah, sorry, ANSI di sini ya. Kita pakai simbol ANSI atau kita bisa nambahin atau switch project yang sangat udah ada yaitu IH. Terus kemudian eh oke, oke. Nah, kalau sudah mungkin rekan-rekan juga ada yang bertanya gimana cara untuk mengganti ya, mengganti dari layoutnya. Ya tinggal kita klik kanan saja, terus di sini masuk tinggal titik title block, ntar di open aja. Nah, di sini ntar ganti apa title blocknya itu. Nah, kalau sudah rangkaian powernya udah apa, udah dibuat, maka kita masuk ke bagian dari skema kontrolnya. Nah, skema kontrolnya juga sama. Ini bagian dari direct online ya. Ini bagian dari direct online. Jadi nanti ini adanya coil dan dia perubahan ya, terjadinya perubahan di sisi sorry.
di sisi sini ya. Nah ya, kalau misalnya dimasuk, tek, ntar yang tadinya NC jadi NO ya, gitu ya. Nah ini kan A1 itu kan kita lihatnya adalah stop ya. Di sini red lamp, terus green lamp. Berarti kalau misalnya ini kan dia masuk coil, sini kebuka, sini tutup. Jadi dia jalan gitu kan. Nah kalau sudah, nah bagian untuk kali ini ada hal penting kalau misalnya memakai jalur yang sama ya. Kalau bisa ya perlu ada konfigurasinya ya. Ini kan 04043 ini ya jalurnya sama nih dari yang sebelumnya di power scam-nya. Nah, caranya ya rekan-rekan dimasuk di power scam terus kemudian lihat nih origin destination arrow. Nah, single insertion kemudian di bagian mana aja nih yang mau di jalur yang sama kan pertama kita butuh netral dan fase satu ya one pass-nya. Nah, jadi untuk yang coklat ini kita klik aja. Misalnya sebagai contoh sini, terus kemudian bagian sini ya. Tuh, klik. Nah, karena ini yang coklat ke sini, terus yang netralnya itu sini ya. Nah, terus kemudian yang untuk di bagian bawahnya ya, untuk sensornya. Nah, kita bikin di sini ya, karena di sini ada converter. Jadi di sini nyambung, nyambung untuk rangkaian kontrolnya ataupun monitoring sistemnya gitu. Jadi harus diperhatikan hal-hal yang seperti itu. Nah, kemudian kalau sudah eh, nah, di sini kontrol sudah, terus kalau bisa, eh oke mungkin ada yang kelewat penjelasannya. Nah, kalau tadi kan single line diagram kan dia sama aja kayak mengasosiasikan part ya, atau menghimpun part projectnya. Kemudian jangan lupa untuk spesifikasiin unit datanya. Itu kalau bisa dengan nambahin part juga tambahin dari technical datanya supaya tidak lupa. Seperti itu. Nah, untuk caranya ya sebetulnya gampang ya. Kita tinggal tambahin folder aja kalau misalnya mau rapi, klik add folder, terus kemudian kalau untuk menambahkan kayak PDF, terus video ya, klik new data file shortcut atau data file saja. Nah, file apa aja nih yang bisa dimasukin gitu kan. Nah, tidak ada batasan size-nya ya. Soalnya nantinya ujung-ujungnya bakal ke arsip dan arsip itu jadi total semuanya. Kalau di sini banyak, berarti otomatis dia meningkat dari sisi file arsipnya. Nah, kalau sudah, eh, oke kita sudah dapat nih semuanya kan. Dari sebuah prosesnya, terus proses dari PNID udah oke nih. Ini udah oke. Terus untuk sisi elektrikalnya mungkin hanya sekedar basic ya. Tapi seperlunya kita sudah memahami bagaimana cara untuk apa desain dari scratch-nya ya atau desain dari awalnya itu seperti apa sih. Nah, kalau misalnya sudah oke, kita masuk ke bagian sini ya, di bagian sebuah proses. Tadi awalnya ini untuk yang dua ini dia 2D dan 3D ini nggak ada ya. Jadi harus di apa? Kenapa dia dibikin ada ya caranya untuk dimasuk ke command manager dari proses. Kemudian tinggal diklik aja 2D cabinet layout dan SolidWorks assembly. Jadi nanti dia seperti ini ya. Ini yang untuk 06, yang ini untuk 07. Seperti itu. Oke, sorry. Nah, kalau sudah kita klik, nah, udah nih. Jadi nanti tinggal dimasukin saja ya. Eh, oke, untuk bagian sini tinggal di drag and drop lagi. Kalau misalnya mau dibikin rapi, kita klik saja bagi apa bikin kotak ya untuk bagian doornya atau bagian dari sisi kabinetnya gitu. Ntar partnya tinggal dimasukin di drag and drop ke bagian dari kotak ini.
Kurang lebihnya sama seperti ini. Jadi di sini bagian doornya dan di sini bagian dari kabinetnya. Nah, ini sama seperti drawing dari SolidWorks ya. Jadi tinggal di apa dirangkai aja mau bagian mana. Terus kalau untuk manufacturing part sebetulnya seperti box ya ataupun pintunya itu bisa didapatkan di sini ya. Add cabinet, add rail atau add duct. Kedua ini. Jadi ntar tinggal ditambah saja sesuai ya, sesuai dengan pilihannya kan karena kita kan membutuhkan sebuah duct di bagian sini, sini, sini ya. Sini. Ya untuk jalur dari kabelnya ya, jalur dari kabelnya seperti itu. Nah, kemudian kita juga butuh rel, dua rel ya, buat bagian sini dan sini. Nah, berarti cukup ya, berarti dua rel dan daknya berapa tuh? Satu, dua, tiga, empat, lima ya. Nah, hal seperti itu ya. Nah, kalau untuk apa bubble drawing ini, sorry atau balon ya, tinggal diklik aja di bagian sini. Itu pilihannya opsikal aja ya. Mau ada, mau enggak juga nggak masalah. Yang penting untuk bagian ini harus checklist ya. Jadi udah ada nih, udah apa, udah terdefinisi lah bagian part ini oh, udah dimasukin ke dalam 2D kabinet seperti itu. Nah, kalau sudah kita bisa masuk ke bagian dari sisi 3D-nya gitu. Nah, oke sebelum itu, oke saya kira sini juga udah oke. Kita akan masuk ke bagian 3D-nya. Sorry, kita tambahin lagi sini X3 ya. Nah, seperti itu ya. Oke, kalau sudah kita masuk ke bagian dari 3D-nya. Jadi ntar tinggal diklik saja ya. Klik saja terus di kanan open ya. Jadi nanti dia akan masuk ke sisi SolidWorks seperti ini. Nah, oke, kalau sudah di open, nah jadi seperti ini ya. Ini awalnya enggak ada barang jadi ya. Jadi kosong. Cuma dari sisi rekan-rekan kalau misalnya emang, sorry. Oh. Jadi ini rekan-rekan enggak ada apa langsung part tadi yang 2D langsung ke sini langsung udah kebentuk enggak. Jadi kita harus dirangkai lagi ya. Misalnya seperti ini ya. Kalau misalnya yang sudah masukin ke kabinet, kita klik insert, tinggal dirangkai aja basic dari mat ya, seperti ini. Nah, yang sebagai contoh, kita tinggal masuk ke sini di bagian tangan ya, di bagian dari sisi tangan, ya tinggal di matting saja seperti rekan-rekan apa ah, belajar ya, belajar dari matnya di SolidWorks. Terus kalau sudah, ah, oke, ini saya coba untuk di, nah, views-nya juga sama ya. Tinggal diklik insert, ntar dimasuk ke rel ya, rel sini. Dan dengan cara, ya balik lagi ya, dengan cara basic dari meetingnya. Ini ke sini. Nah, ya tinggal dirangkai sesuai dari apa dari 2D-nya ya, 2D layoutnya. Ini bisa delete. Nah, ini delete. Hmm, oke. Hmm. Nah, kalau sudah, hal yang kita akan lihat lebih lanjut lagi adalah wiringnya ya.
kabel-kabelnya kan kalau kita sudah apa sudah step by step lah, sudah step by step, terus kita ngeliat nih di bagian sini terasosiasi apa bukan ya. Sorry, ini kita tambahin kabel untuk di motor 2 ya, seperti yang ada yang kelewat. Di sini saya coba untuk sesuai dari yang sebelumnya 100.000 R2V RH 4G 1,5 ya berarti ini. Eh, nah, kalau sudah wiringnya udah kelihatan ya seperti ini ya, komplit komplit komplit, terus kemudian kalau kita lihat ya connection point dan destination pointnya udah sesuai, kalau kita bisa berikan dia secara otomatis di sisi seperti ini ya, di command manager dari SolidWorks 3D ya, di bagian sini. Eh, pertama kita coba untuk di define routing path. Nah, define routing path kita berikan dia oke seperti ini ya. Jadi ntar tinggal diklik saja, pemahamannya itu sketch 3D ya. Sketch 3D alur jalurnya ya, jalur dari rootnya itu mau seperti apa gitu. Karena kita ingin sesuai dengan DAC ya, sesuai dengan DAC, terus kemudian sisi dari kontrolnya juga ya. Terus kemudian mungkin ada juga saya lupa ya. Jadi untuk hal sini ya, electrical cabinet itu ada dibagi dua ya. Pertama panel listrik dan juga panel distribusi. Nah, keduanya memiliki standar tuh. Untuk yang switch yard atau switchboard, nah 61439 IEC ya. Kalau ini 60664. Apa? Jadi ada bagian yang sesuai ya untuk clearance dan creepage. Maksudnya seperti apa? Nah, jarak dari komponen seperti ini kan, kalau ini kan kita coba untuk secara asal aja ya. Tapi kalau misalnya secara keteknikan, kalau bisa sesuai dengan standar supaya risiko yang dimiliki itu kecil ya. Jadi untuk bagian sini bisa disebutnya adalah clearance-nya. Tapi kalau untuk bagian routing pad itu creepage-nya. Nah, itu bisa dilihat apa pada sebuah standar yang ada. Ini saya coba hapus coretannya. Yang untuk electrical cabinet 60664 DC. Mungkin kalau di Indonesia-nya PUIL ya. PUIL juga mengacunya ke sini ya. Ke 60664. Nah, kalau untuk panel distribusi ya, LVMV, HV, ini dia juga sama ada memiliki standar tersendiri ya. Nah, clearance-nya, nah rated impulse withstand voltage ini ya, rated insulasi voltage, kalau misalnya rekan-rekan udah dapat technical datanya, sorry, yang fuse saja. Nah, kalau misalnya udah dapat apa, udah dapat technical data ya dari vendor ataupun dari sisi distributor, kita lihat dari sini ya, UEI dan UIM. Dari sisi ini bisa menentukan clearance dan creep catch-nya itu di sekitar mana. Nah, oke, kalau untuk switch yard atau switchboard kita coba baikkan. Nah, yang sini ya. Jadi kita bisa lihat ya, untuk clearance-nya itu coba saya coba masukin whiteboard lagi. Nah, ini mulai dari oke sini coffee terus kemudian seperti ini ya. Hmm, ini juga sama. Ini sama. Nah, ini creepage-nya. Creepage-nya itu ke voltage. Nah,
ini bisa kita coba ke bawah. Oke, dia based on rated voltage of the equipment atau rated insulate voltage. Jadi rated insulate voltage ini repatch ya. Rated rated insulate voltage ini biar supaya gampang, ini CP, ini CR clearance. Jadi kita lihat nih clearance itu kan dia udah rating 8 kV. Oke, ini creep patch. Kita coba klik clearance-nya, impulse ini ya, minimum clearance in air up-nya. Nah, kita lihat dia 8 kV sini ya, di bagian sini. Cuman untuk kali ini kita coba di homogeneous field. Kemudian ada pollution degree 1, 2, 3 ya. Berarti yang satu ini menandakan apa? Debu yang tidak konduktif. Dua, dia tidak ada debu konduktif atau ada konduktif karena sifatnya lembat. Dan tiga, secara umumnya itu dia pasti ada debu yang konduktif. Jadi untuk kali ini sama ya 3. Jadi untuk si fuse tadi ya, seharusnya fuse tadi tuh, nah di bagian sini berarti dia 3 mili ya, sini 3 mili. Kalau misalnya di samping sini ada komponen berarti 3 mili. Nah, kenapa harus seperti itu? Karena nantinya wiring atau kabel ini akan menjadi resistor. Itu sama seperti PCB ya. Kalau PCB dia memiliki standar set ataupun dia memiliki sebuah faktor resistif tembaga murni ya, 1,784 kali 10 pangkat minus 6. Nah, kalau ini sama juga seperti ini ya. Dia harus diperhatikan untuk sisi apa wiringnya ya. Karena akan jadi resiko juga ya, sebagai apa resistor juga. Nah, kemudian untuk creepage-nya ini kita lihat 750. Nah, kita makainya batas atas ya. Dengan coba kita cek pollution degree-nya dan material grupnya. Mungkin bisa untuk diperhatikan pada standar ini. Jadi nanti kalau misalnya katakanlah oke semua material group apa hanya si siapa ini nggak bisa secara satu ya. Jadi secara material group katakanlah kita di bagian sini ya 2,4. Berarti untuk bagian creepage-nya atau dari rambatnya, nah ini udah kebayang ya. Kalau misalnya di sisi ini kan ini surface dan ini pasti nantinya akan jadi jalur si dari kabelnya. Jadi jarak ke surface ke kabelnya sekitar sini. Di bagian sini. Ya, saya katakanlah kita ngambil yang semua material group dengan tidak adanya polisi konduktif 2,4 mili. Berarti kita bisa naruh di sini 2,4. Di 2,4. Sini ya. Sini kan fuse-nya ya. Berarti sini kita bisa untuk tambahin apa? 2,4 ya. Jadi eh, dari routing pad-nya dan surface si duct-nya ya. Dia ada jarak 2,4. Ya mungkin agak sedikit merepotkan ya kalau misalnya sesuai dari standar. Cuman kalau bisa dibiasakan seperti itu untuk sisi hal teknikal karena sudah menghitung lah untuk resiko yang terjadi. Jadi kita kan menginginkan resiko yang kecil ya. Jadi perlu diperhatikan hal-hal seperti itu. Nah, kalau sudah kita akan lanjut ya ke define routing pad. Jadi untuk pemahamannya dari 3D sketch ya. Dari 3D sketch kita coba tambahin ya. Misalnya pertama kita mungkin bikin plan dulu, terus kemudian kita bikin kotak, terus tambah ke sini, terus kita sesuai jalur dan sebagainya.
Nah, kalau sudah routing pad, nanti dia ada tambah seperti ini ya, EW pad. Kalau sudah, kita root wires. Nah, di root wires ini ada beberapa yang harus diperhatikan. Yang pertama itu adalah routing dari parameter. Oke, routing dari parameter, terus kemudian ada algoritma yang dipakai. Biasanya untuk Dijkstra ini dia pakai onboard dari GPU. Jadi kalau misalnya laptopnya speknya kurang, bisa juga kita klik aja yang pakai algoritma dari Dijkstra. Nah, biasanya itu dia kurang dari 100 root ya. Kurang dari 100 root, kita bisa pakai ini, atau lebih dari 100 root, kita pakai Floyd Warsaw. Terus kemudian untuk routing parameter, yang pertama, pokoknya ada ketiga ya, ketiga parameter. Nah, jadi ini bentuk SolidWorks menerjemah dengan kondisi yang ada. Karena di routing parameter itu ini tidak ada formula ya, tidak ada formula kayak mau jaraknya seperti apa dan sebagainya. Jadi hal seperti ini cara untuk SolidWorks mengenkapsulasi dari sisi lingkungan yang ada gitu. Jadi yang untuk pertamanya eh, ini kalau kita coba cek, nah, nah ini between kabel wires and root. Jadi kalau misalnya di sini 1 2 3 ya, nah jaraknya itu maunya berapa? Pastinya kita pengen ya nggak terlalu lebar ya. Kalau misalnya terlalu lebar nanti begini kan, ini jaraknya lebar, yang jaraknya lebar. Terus yang ke, nah itu yang ketiga ya, yang di swing between kabel wires and root. Nah yang ini between two routing pad. Kalau misalnya ada dua ya, mungkin seperti ini. Biasanya cenderung, sorry, karena emang kita pakai satu routing pad ya. Tapi kalau misalnya di sini ada cenderung, oke, di sini misalnya ada routing pad lagi ya, routing pad lagi. Tapi kan karena emang ini routing padnya nyatu ya, nyatu semua. Ini warnanya kuning. Coba, sorry saya ini misalnya ini ada routing pad. Up. Nah, untuk jarak ini, jadi nanti dia apakah ini mau terhubung untuk sebuah jalur atau apa tidak? Karena kita hanya memakai satu routing pad ya. Jadi sepertinya ini dibikin apa nilainya lebih kecil aja. Terus ada yang namanya Jaswin connection point dan first routing pad. Nah, connection point mungkin sebelumnya belum saya jelaskan juga ya. Jadi di dalam satu part nih yang ada 0000 gini ya, itu adalah connection point. Dan kemudian di bagian sini kan ada first routing pad. Nah, ini first routing pad nih yang kuning nih. Jadi jarak ini misalnya 140 mili ya. Kan di sini kan harusnya dia bakalan masuk ke sini kan. Nah, cuman untuk kali ini apakah emang ini harus juga sama ya? Nah, cara cepatnya kita berikan aja dia nilai tertinggi ya. Tertingginya kita bisa cek di sisi sorry, evaluate measure ya. Misalnya ini ke sini berapa nih? Mungkin di sini aja lah ya. Ini ke sini. Nah, normal distance-nya berarti 3107 ya. Kalau hanya routing pad ini doang ya, berarti kita berikan dia di 3107 untuk di bagian sini ya. Tapi kan kita kita lihat dari routing pad-nya itu kan ini keputus ya. Jadi dibikin secara otomatis di sisi translate-nya ini. Nah, sama kayak seperti ini ya. Nanti di sini kan ada kabel yang masuk ke sini. Nah, jarak ini ke sini itu berapa? Ntar dia masuknya ke sini.
Nah, kalau misalnya mungkin cara enaknya, oke, kita ingin ini di bagian atas dan bawahnya dibikin kecil. Terus di sisi ini, oke, pertama kita coba untuk secara lihat dari grafiknya ya. Nah, kita bisa lihat ya. Nah, seharusnya ada banyak yang harus diperhatikan. Oke, yang di bagian kontaktor semuanya masuk ya, masuk ke routing pad. Nah, cuman untuk di bagian fuse-nya itu hanya di bagian atas. Harusnya bawah ini seperti ini. Terus kemudian ini juga ngaco, ini juga yang VG model juga benar. Nah, ini juga nyambung udah ke sini kan. Nah, hal-hal seperti itulah yang harus diperhatikan di bagian sininya nih. Jadi kita coba untuk ditingkatkan. Oke, kita coba cara satu-satu saja. Nah, bisa lihat di perbedaannya kan. Nah, untuk di bagian ini kita pilih yang dua aja. Hmm, harusnya ini masuk nih. Nah, masuk, masuk. Ini sepertinya bisa untuk diabaikan saja. Karena dia pastinya mencari jalur, kalau misalnya konfigurasi ini udah diberikan ya, dia mencari jalur yang paling terdekatnya. Ini mungkin dihitung sebagai jalur. Jadi bisa juga, ini kan ada tiga ya, bisa juga ntar dari sini ke sini. Tapi kita coba untuk cek lagi. Oke, sepertinya udah oke. Kalau misalnya di sekiranya ini aman ya, ini juga aman. Kayaknya sepertinya ini aman, aman, aman semua. Kalau sudah aman, kita klik checklist aja. Ya, mungkin agak sedikit lama ya. Nah, kita bisa cek ya. Jadi secara otomatis ada ya. Secara otomatis ada sesuai dengan pilihan kita. Nah, tadi yang dua ya. Yang dua di bagian parameter ketiga ya seperti ini. Jadi kita inginnya rapat dan rapat. Ini terlalu rapat, jadi harus diperhatikan. Nah, kita coba cek. Ya, sepertinya sudah oke. Kalau sudah oke, oh sorry, di sini kayaknya saya lupa nambahin terminal 3. Ya, ini ada, ini kita bisa pakai smart mat ya. Jadi tinggal kita geser aja ke mouse ini ya. Jadi nanti dia akan sesuai dengan relnya. Kalau misalnya kita lihat tuh, jadi namanya smart mat. Nah, cuman kita bikin mat lagi. Oh, sorry, di bagiannya fix nih. Oh, sorry, udah. Jangan sampai fix. Kita coba untuk bagian floatnya. Di sini 3 saja. Ini 3. Nah, kalau sudah, ini nanti buat di motor yang 2. Kita save. Kita coba masuk yang assembly.
Seperti ini ya. Nah, jadi udah ada, udah kalau misalnya eh, tadi part atau sub assembly dari panel udah jadi ya. Jadi tinggal dimasuk aja insert komponen. Hmm, jadi ya basic dari assembly ya. Tinggal assembly, insert komponen dan tambahin part dari electrical cabinet. Terus di sini ada beberapa hal yang menarik juga. Kalau misalnya terjadi, oke di lapangannya emang untuk di bagian sini adanya geseran gitu kan, untuk di bagian fuse-nya. Nah, mungkin seperti ini. Saya coba untuk demokan. Hmm, Nah, misalnya adanya perubahan gitu kan, pengen digeser ke arah mana gitu. Nah, no. Nah, kalau misalnya gini, kita nggak perlu dari awal aja ya, tinggal di Ctrl B saja. Nah, kalau misalnya dari awalnya skematiknya kita udah bener ya, hal-hal seperti ini ya, kalau misalnya terjadinya perubahan, ya tidak masalah ya. Jadi kita nggak merusak lagi dari awal, hanya sekedar apa mengganti dari skematiknya. Ini saya coba untuk balikan lagi. Nah, oke, kalau sudah. Nah, yang terakhir, oke, apa dari sisi ini sudah oke. Kemudian terakhir kita kasih kabel ya. Karena tadi kita lihat ada tiga ya, karena di sini ada terminalnya tiga, satu, terus di sisi sorry. Nah, di sini harus ada kabel, ini kabel dan kabel. Nah, bagaimana caranya? Sama seperti cara untuk routing. Yang pertama, dibuat dulu jalurnya. Dibuat dulu jalurnya di routing pad dengan basic dari 3D Sketch. Ya. Sebagai contoh sudah ada. Nah, kalau sudah, nah mungkin tadi kan kita menambahkan part baru ya. Ini ya, part pump ini. Coba kita cek dulu. Sorry, ini. Oke, hal seperti ini ya. Kalau misalnya mau dijadikan kayak adanya connection point, kayak hal seperti ini ya. Kita Gelic Tools, SolidWorks Electrical, kemudian di sini ada create C point with manufacturing part. Nah, kita arahkan manufacturing partnya seperti apa, karena emang ini demo bener ya. Ini jadi nanti UPW-nya di bagian mana gitu. Nah, kalau untuk di atas ini kan sorry ya, piping di bagian sini, ini sini kan. Nah, kita klik aja, klik OK, terus yang atas ini juga di sini. Nah, kalau untuk elektrikalnya nanti ntar tinggal diklik aja bagian mana aja yang UVW G-nya. Kalau sudah, tinggal di save aja, nanti dia akan secara otomatis ada di fitur manajernya. Nah, kalau misalnya sudah seperti itu, kita tinggal tambahin aja. Ya root harness juga ya mungkin nanti di lain waktu kita coba untuk langsung ke kabel saja. Nah, kita lihat, wah sepertinya ada yang salah. Ini terlalu banyak ya. Sorry. Hmm. Nah, W1 ini
motor satu ya. Jadi ini W1, W2, dan sini W6. Ya, mungkin yang sama kita klik yang W1 dulu. Nah, ini sama seperti routing pad, jadi kita cek lagi. Hmm, ini jaraknya berapa kan? Ini juga sama, yang atas juga jaraknya berapa, karena ini ada space gap yang banyak ya. Cuma nantinya dia bakal nyambung ke routing pad yang ada nih. Kan kita sebelumnya kan udah buat nih di bagian sini ya. Jadi bagian sini ada routing pad, di bagian sini ada routing pad, ntar di sini dia berapa jaraknya, kemudian melanjut lagi jaraknya berapa. Nah, mungkin untuk pertamanya kita langsung ke 160 coba. Nah, kalau 160 dia kayaknya terlalu. Oke, kita coba. Oke, sekiranya udah aman aja lah ya. Dua ini kita coba abaikan aja, kita klik aja dulu. Klik checklist. Nah, ini. Oke. Nah, kabel udah kebentuk nih. Kabel sudah kebentuk, kita coba cek. Oke, udah aman. Tapi yang kita inginkan kabel yang ini kan. Nah, kita mau kabel sini adanya di sini nih. Yang ini mungkin nanti kita buat di W2-nya aja. Tapi yang ini kita ingin pakai nih segregationnya. Pakai cara ini. Nah, kita delete. Sama kita pilih yang kabel satunya. Nah, exclude itu kan dia kita pengennya yang bagian sini ya. Berarti kita klik include. Nah, bagian sini kita exclude. Nah, include-nya di apa aja? Sini. Ya, kita pilih yang semuanya aja. Seperti ini ya. Ini kita nggak mau. Oke, mungkin sekalian aja langsung yang W2-nya juga sama. W2 itu yang sensor dari pironometernya. Kita pengen dia di bagian yang ketiga aja. Nah, terus kemudian yang untuk W3 yang terakhir, di bagian sisi tengah sini ya. Mungkin seperti ini aja. Nah, kalau misalnya mau dicopot pemasangannya, kita tinggal di secretion management aja. Nanti tinggal kita klik delete aja salah satu. Terus kemudian, ini ada beberapa ya, EU cable ya. EU cable dia, TW cable, sama seperti ini ya. Kayak create ship point manufacturing part. Kalau pakai ini soal terbatas. Mungkin sebagai contoh, tools. Nah, di sini create cable point. Jadi ntar tinggal ditambahin aja poin-poinnya. Nah, maka dia ada dapat jadi seperti ini. Sama seperti menambahkan connection point di dalam sebuah tool part. Nah, kalau misalnya sudah, tinggal kita klik create cable. Sini select cable. Nah, di sini oke. Tadi 130 sepertinya sudah benar.
Oke, klik checklist aja. Nah, maka dia udah pindah jalur ya. Udah pindah jalur, cuman di bagian sini ya. Tadi dari awalnya, nah mungkin kita di bagian sini ya. Bagian sini kita lebih press lagi. Coba kita lebih press. Tapi untuk kali ini coba untuk diabaikan aja. Ah, selanjutnya kita yang root cable yang nomor 2 ya. Untuk di bagian pironometer ini. Nah, ini mungkin di sini apa jaraknya juga cukup tinggi ya. Sini ke sini. Jadi coba kita 190 mili. Oke, sepertinya sudah aman. Ini juga aman ya kayaknya. Nah, oke. Nah, bagian ini nih ya. Kita coba cek lagi. Hmm, edit root ya. Edit root. Sorry, ini harusnya di edit root. Mungkin ada yang kelupaan. Kita coba set origin ya. Tadi di kabel nomor 2 itu kita lihat untuk komponennya itu. Nah, ini harusnya destinasinya itu di bagian atas. Oke, mungkin kita coba lagi. Coba kita cek ini. Nah, oke, coba cek lagi. Di bagian dari mechanical room. Ya, seharusnya udah benar ya. Cuman coba kita hapus dulu. Kita pilih yang W2. Nah, kalau misalnya tetap sama seperti ini, kita coba cek di bagian elektrikalnya nih. Tadi kita lihat kayaknya di kabel 2 ini, hmm, nah mungkin seperti ini ya. Seharusnya, hmm, ya sudah komplit ya. Oke, ini ada satu lagi. Kita tambah lagi, kita pakai yang 100 tuh. 1000 R2C. Kita switch. Kita coba cek lagi. Oke.
Nah, kita root kabel, coba kita yang W4 ini coba di 180 saja, mungkin 10. Oke, atau coba kita cek lagi aja. Ini W4, kita lihat untuk originnya sepertinya masih belum. Sini ya. Untuk destinationnya di bagian atas. Nah, kalau misalnya dia berhasil, nanti kabel ini yang akan masuk ya. Kabel di bagian bawah sini. Coba kita cek lagi di root kabel. Terus di bagian yang W4. Coba 180 ini coba ditinggikan. Nah, ya. Berarti, nah karena kalau seperti ini ya. Jadi kita harus dipanjangin lagi. Kita push lagi. Ini mungkin 210 ya. Kita coba cek atau sorry di segregationnya. Kita coba segregation lagi. Kita pilih yang sini, 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 sini. Exclude-nya kita pilih. Nah, kalau sudah kita reroute kabel, select kabel yang tadi. Oke, mungkin di 200 saja. Kita coba cek. Ups, sepertinya di sisi segregationnya yang seperti yang salah ya. Ini hmm, coba kalau misalnya tidak pakai segregation, maka bisa. Nah, masih perlu adanya perubahan lagi di sisi ini. Oke, kita coba delete aja semuanya, kecuali yang W1 ya. W1, ups, sepertinya. Oke, kita coba cek di yang sini. Kabel satu, oke, T1, T2, kabel, oke. Terus coba ke switch dari sini kah? Kita coba cek lagi. W4, T1, T, bener ya. Coba kita switch lagi. Terus di sini kita coba cek lagi. Benar. Ini masuknya ke mechanical room. W4 itu seharusnya atas. Benar. Oke, sekali lagi kita coba. Kalau misalnya memang tidak bisa, ini dari sisi
komputasinya ya, atau kita menggunakan segregation. Coba di sini kita coba ke 325. Hmm, ya, nihil ya. Hmm, oke, nanti kalau misalnya memang tidak bisa, coba untuk di bagian sisi yang kabel W2. Oke, berarti seharusnya jalan yang bukan seperti ini ya. Hmm. Mungkin coba yang di sisi ini, yang W3 ya, kita coba cek lagi apakah sudah benar. Ini coba di bagian sini. Ini yang ke motor sini ya. Ups. Oke, berarti di bagian sini, ntar kita update dulu. Oke, ini oke. Oke, kita coba kabel, seharusnya dia udah terdefinisi ya. Apps W3 itu, oke. Ini kita coba bagian sini. Oke. Hmm, ini coba kita klik. Hmm, kita coba lagi. Oke, untuk yang root kabel yang nomor 2, sorry, yang 3 ya, apakah sudah berhasil? Oh, nothing to root. Hmm, oh, ini. Sorry, belum associate. Eh,
Harusnya ini kan M1 associate ke sini nih. Ups, enggak. Ini kita isolate aja dulu. Sini kan. Oke. Kita coba cek-cek lagi aja. Oke, kayaknya udah bisa. Root kabel. Oke, nggak. Hmm, sorry, di bagian sini sepertinya harus ada. Mungkin kita coba cek lagi. Hmm, motor dua, oke, sudah bisa nih. Kalau nggak coba di bagian yang sini, sorry, hmm, yang tiga. Nanti di sisi ini, yang tiga kita coba cek. Kita ambil yang tengah, terus destinationnya sini. Nah, cuman dia masih tembus ya. Ya, mungkin agak sedikit lama. Nah, kita coba cek satu-satu. Apakah bisa? Nah, nggak bisa ya. Nah, oh dia ke sini. Harusnya nih yang oke kita switch saja di bagian sini. Jadi ini kebalik ya. Jadi nanti ya mungkin bisa untuk diputar saja. Jadi untuk di bagian sini kita putar pertama kan ini mating nggak ya? Surprise saja ya.
sama aja. Ya jadi untuk di bagian ini ya, bagian ini doang yang kita putar aja ya. Mungkin untuk secara konsepnya udah pada paham lah ya. Jadi kalau misalnya untuk kabel ya, sisi dari kabel itu perlu diperhatikan ya, pengikatannya seperti apa. Oke, mungkin sebagai salah satu contohnya lagi, yang W1. Nah, seperti ini ya. Seharusnya di bagian sini ini keputar aja nanti ya. Nah, cuman kalau untuk yang sisi W3 tadi ya, seharusnya perlu dianalisis lebih lanjut ya. Hmm, Oke, kalau misalnya kita coba cek lagi ya. Ini 2190. Nah, di bagian sini ya intinya untuk permasalahan ini coba dicek di sini ya. Ya mungkin ada bagian yang apa yang kelewat. Kalau kita cek sebetulnya seharusnya sama sih nih. X1 oke. Coupling ordernya ya di sisi ini. Cuman untuk cara konsepnya sama ya untuk di motor sini ya. Jadi ini kita edit roots. Nah, kalau misalnya udah, kabelnya udah ya. Terus kabelnya misalnya udah dibikin, kemudian kita bisa masuk ke elektrikal lagi. Nah, dari sisi titik elektrikalnya lagi, kita bisa melihat nih report dari hasil data. Nah, di bagian sini, kalau misalnya rekan-rekan lihat ya, kemarin juga sempat udah dibahas juga. Kalau yang hijau ini dia berarti apa? Variabelnya sudah terdefinisi ya. Variabelnya sudah terdefinisi dan kalau untuk yang merah kemungkinan hanya sedikit yang terdefinisi dibandingkan dengan yang tidaknya. Oke, sebagai contohnya seperti ini. Nah, untuk bagian apa report dari bill of material ini kan tadi kan kita udah ngeklik udah mengasosiat si partnya ya. Otomatis untuk reference mark description atau manufacturing dia kan udah terdefinisi. Berarti dia udah fully, berarti dia hijau. Nah, kita juga bisa custom. Nah, kalau misalnya kolom configuration inilah yang diberikan oleh SolidWorks. Tapi kita bisa custom sendiri. Nah, di sini mungkin bisa untuk dilihat kita memakai seperti apa atau memakai sebuah fungsi ya. Yang maunya seperti apa. Nah, kalau sudah, nah kita bisa lihat. Nah, ini mungkin belum diupdate. Nah, jadi tadi untuk kalau seperti ini ya, panjang kabel dari power ya, L1, L2, L3 besar sekian. Dan untuk di bagian kontrol, mungkin ini ada yang salah ini ya. Harusnya dia ngikutnya ke sini nih. Hmm, Nah, untuk rangkaian kontrolnya segini ya. Jadi seperti itu. Dan juga adanya voltage dropnya. Ini kita coba ke nah, voltage drop itu diambil dari perhitungan rekan-rekan yang bisa dihasilkan. Jadi nanti tinggal disesuaikan aja. Kalau misalnya emang mau di seperti ini ya. Voltage dropnya per kilometer. Terus kemudian dari sisi ini kan update voltage-nya berapa. Dan lonjakan arusnya berapa ya.
Ntar tinggal diklik do calculation, kita tambah-tambahin seperti ini atau kita hitung. Nah, jadi hasilnya akan ada di report seperti ini. Oke, ini kita coba di, sorry. Oke. Nah, ini yang untuk motor 2 itu sekitar 5 meter ya. Ini nih, membutuhkan 5 meter. Terus yang ini 3 meter. Nah, kalau sudah, ya, jadi hasilnya seperti ini ya. Kita tinggal di sini. Nah, kalau misalnya sudah, ya mungkin ini secara simpel aja ya. Secara sederhananya, gimana cara untuk menggunainnya. Mungkin dari satu sisi yang untuk apa temperatur ini ya, sensor, mungkin bisa untuk rekan-rekan pelajari kembali ya. Ataupun bagi saya, untuk adanya kesalahan di bagian sininya. Hmm, misalnya coba, saya penasaran untuk di bagian sini. Hmm, ini sih seharusnya ini udah benar ya. Karena T2 ini, nah, ini harusnya, oh sorry, oke cancel. Mm-mm. Ya mungkin di bagian sininya harus perlu diperhatikan bagi rekan-rekannya. Dan- Ya, ini itu saja ya untuk sesi kali ini ya. Di em, ya mungkin hanya sekedar seperti ini ya untuk di sisi SolidWorks Electrical ya. Karena nantinya untuk hal seperti ini akan jadi sebagai technical data ya, technical data rekan-rekan semuanya. Dan itu prosesnya digital ya, karena di beberapa bagian juga ada yang masih menggunakan kertas kalkir ya, sebagai contoh kertas kalkir yang berwarna coklat dan itu kelihatan OG sekali ya. Jadi untuk hal seperti ini kita sudah dapat nih technical datanya dari project apa Solar Exchange. Nah, mungkin itu ya untuk materi dari SolidWorks Electrical dan mohon maaf ya kalau misalnya emang terlalu banyak waktu yang terlalu lebar. Jadi untuk selanjutnya mungkin kita buka dengan pertanyaan saja ya. Jadi untuk rekan-rekan, kalaupun nanti ada yang bertanya, kami persilakan. Ya mungkin untuk pertanyaan kita batasi mungkin 20 kah? 20 menit cukup kah? Silakan yang ingin bertanya.
Tanya, Mas Iqbal. Iya, Pak. Mas Iqbal, itu kalau dikerjakan model seperti itu dengan yang tadi di bawah bisa nggak? Yang misal dua, Di bawah, apa maksudnya, Pak? itu kan versi 2025 ya, solidnya ya. Iya, Pak. Misal Oke, dikerjakan di 2020 bisa nggak itu? Terutama yang repotnya, yang repot atau laporannya, oh yang tadi reportnya. Ya, reportnya. kalau untuk report, ini, Pak. Ya, reportnya itu. Hmm. Ada yang customer yang khusus 2025 apa memang itu semuanya bisa dikerjakan di 2020? Oke, kalau untuk report, sepertinya formatnya juga tidak jauh beda, Pak. Dengan apa? Dengan SolidWorks yang electrical dari apa yang milik Bapak ya. Jadi bisa untuk dipastikan kembali lagi ya untuk di Nah, sisi ini ya di add. Nah, untuk di bagian ini seharusnya secara defaultnya ataupun secara instalasi ini sudah ada sih Pak. Sudah ada, kemudian yang berbedanya itu kalau misalnya sisi apa skematik yang sudah diisi dan sebagainya, dan dia akan jadi ngelink dan hasilnya jadi berwarna seperti ini yang kemudian hasil yang ini ya yang hijau ini berarti udah terdefinisi jadi bisa untuk di ekspor ataupun generate drawing gitu. kalau di definisi untuk di expand untuk ke harga bisa nggak Mas? Misal mau buat bomnya itu, bill of materialnya misal Ya, langsung yang itu bisa di custom untuk ke harga price-nya. iya bisa Pak, bisa bisa. Eh, kita coba eh, hmm, misalnya bill of material lah ya. Ya, ya. It's similar, sorry, headingnya ada. Nah, kalau misalnya ini coba taruh di bagian tools. Sorry Pak, kita coba di oke. Tambah uh, ini bill of material kita tambah kolom. So, description um, harga ya kali ya. Ya, Price. katakan harga atau price lah. Ya. Oke. Nah, nah, untuk di bagian sini seharusnya di bill of material udah ada. Tapi kalau misalnya mau ngelink pun uh, ya harus diinput manual sih ini. Oh, Sepertinya harus gitu. di iya Itu bisa karena nggak diinput dari Excel yang sudah kita kan sudah punya harga misal per part gitu. Kita uh, setkan gitu bisa nggak ya dari situ? Apa harus ngetik, apa harus merubah uh, waktunya dulu? enggak Pak. Ini kita coba cek dulu untuk di Ah, ah. sesi ya kalau misalnya apa ya ini seharusnya bisa untuk ngelink ya. Link dari sisi ini coba kita cek. Hmm, coba kita cek ini dulu. Hmm, ya. Hmm,
Mungkin seperti ini. Terus ya mungkin untuk hal apa ngeling dari sisi Excel ya, kita juga masih belum apa, belum untuk melihatnya lebih lanjutnya lagi. Tapi kalau misalnya pun nanti ada ya, apa untuk penambahan custom ya, paling dari sisi manual saja gitu Pak. Kalau yang itu Mas Iqbalnya pakai Excel apa itu? Excel yang 2019 atau 2024 ya? Kalau yang mau ngeling itu, saya pernah nyoba, itu pakainya yang 365 malah maunya. 365. Hmm, Nggak itu seharusnya, hmm, kalau aku, 365. hmm, Nah, misal kalau tidak 365 gitu kan bisa kan asik gitu kan. 365 hmm, kan nyewa. kalau dilihat AdSense sih masuk sih Pak SolidWorks ini. Dari sisi ya mungkin untuk lebih lanjutnya lagi juga apa, Karena kalau kita buka di Excel yang 365 itu eh, icon yang apa SolidWorks electricalnya nyangkut di situ. Jadi kita bisa mengakses di situ. Jadi tapi 365 misal kalau nggak 365 bisa itu kalau ada misal kalau pasnya ada informasi oke gitu hmm, kan yang 365 itu kan nah ini yang saya tidak diajari gitu kan. oh ya, ya, baik Pak. Mungkin bisa untuk di informasi lanjutan ya Pak. Kalau untuk hal seperti itu, apakah emang untuk di Excel seperti biasa? Seharusnya sih bisa. Jadi nanti bisa untuk di apa kami hubungi lagi Pak. Hmm. Kalau Mas Iqbal, yang Ya, 2025 kalau untuk registrasi komponen baru itu bisa langsung nggak atau harus ya Pak, maaf Pak. Untuk suaranya kalau putus-putus tes Pak. Ya, oke ini oke jelas ya, ya, Pak jelas Pak. oke. Untuk yang 2025 misal untuk meregistrasi komponen baru Nah, kan kita mau mengerjakannya di SolidWorks Electrical Workspace. hmm, Nah, itu kalau dari SolidWorks-nya yang 2025 itu bisa meregistrasi langsung nggak? Kalau yang punya apa namanya yang punyanya 2020 kan kita harus catalyst dulu itu. hmm. Nah, kalau yang 2025 bisa nggak? Karena saya eh, coba yang punya teman yang di atasnya 2021 itu bisa langsung apa 2025 bisa langsung. Kalau saya lihat di YouTube kan Ya. nggak kelihatan ya. eh, Kelihatan gitu Pak. Sebagai contoh seperti ini. Ya Pak, bisa langsung sih Pak. Kalau misalnya mau ditambahin ke library ya. Misalnya, nah itu ada dua pilihannya Pak. Antara mau dari Ah, sisi ah, ah. SolidWorks atau dari sisi SolidWorks Electrical. Kalau SolidWorks Electrical tadi ya kita nginput apa spesifikasinya. Cuman kalau misalnya ini kita nggak adain dulu deh. Ini kita nggak Ya, adain dulu. anggap aja poinnya nggak ada, Ya, hilang. poin yang ada. Nah, kita registrasi. Nah, kita Nah, kan masuk ke sini Pak. Sebelumnya Etching-nya oh dinyalain aja. Nah, Bapak green milihnya point ya. ya Ah, create ah. si point with manufacturing part. Kemudian kalau misalnya emang di elektrikalnya ada klasifikasi ya. Misalnya kan ini kan pakai circuit breaker, kita coba cek. Nah, ini banyak ya, banyak ada pilihannya, tetapi dari masing-masing library-nya ini terkadang ada yang sudah associate dari partnya atau udah ngikat dari partnya Bapak pengen custom, berarti Bapak masuk ke electrical lagi. Jadi nambahin library-nya di bagian situ. Nah, mungkin kita coba tambahin di sini tes.
Ya, ya. Ini coba kalau misalnya sudah terdefinisi, kita pilih. Nah, udah ya. Udah, select. Nah, kemudian karena kita butuhnya virtual virtual circuit ya. Jadi dari awalnya di sini kita pilih sorry, ini pilih misalnya atas bawah ah, dulu pilih misalnya 3 pas ini plus minusnya yang seperti itu ya. Oke, kita cek lagi kalau sudah. Ini udah dapet ya. Cuman markingnya itu di sini ya. Markingnya hmm, ya markingnya ini satu kah yang plus atau minusnya. Nah, ini sebagai contohnya situ. Nah, ini kita nah, kalau yang untuk 2025 dia udah bisa langsung di sisi SolidWorks-nya. Nah, rel 1 plus ya kan di sini ya. Kita pilih terus yang minusnya di bagian bawah sini misalnya. Nah, kalau sudah ya udah jadi tinggal ditambahin seperti itu. Dan nanti di bagian sinilah ya, ini udah terdefinisi dengan part dari SolidWorks gitu Pak. Nah, mungkin apakah ada pertanyaan lagi? Langsung apa Mas? Misal dari simbol library kita ambilkan 3D-nya, berarti nanti kita tinggal poin gitu, bisa nggak yang 2025? Atau maksudnya gini, bisa yang lebih cepat nggak daripada 2020 gitu? Ya, Kalau bisa Pak. 2020 kan kita harus membaca dataset dulu untuk memberikan poinnya di komponen sesuai dengan manufaktur ya, misal Schneider atau Siemens Hmm, atau Omron lah, gitu kira-kira. ya, bisa Pak, bisa. Jadi, hmm, misalnya nyari part yang yang seperti contoh seperti ini aja. Sorry. Hmm, ini. Ya, misalnya ceritanya apa dari sisi partnya kan, oh ya untuk lokasi saya kira Bapak juga udah paham ya untuk penempatan ini ada di lokasi mana kalau misalnya emang hanya di bagian eh, panelnya aja ya dari sini ya udah kita klik oke aja. Nah nanti misalnya masih belum ada part cuman hanya ada apa simbol-simbolnya aja. Nah part Ya. nah partnya itu sebetulnya udah ada nih. Nah Bapak tinggal associate aja di sini Pak. Ntar di location di apa electrical management. Jadi Bapak lihat dulu ini simbolnya kan F2 ya. Kita lihat apakah ada F2. Oke, sepertinya ini harus di rebuild lagi. Di sini. Nah, misalnya oke ada F2 nggak ya? Bentar, mechanical room. Oke. Nah, F2 ini kan. Jadi misalnya
Bapak awalannya eh, assembly dulu nih, assembly dulu, kemudian untuk skematiknya belakangan. Nah, kalau misalnya skematiknya udah ada simbolnya ya, udah dibikin simbolnya, terus dia ada semacam kode ya ke F2. Jadi Bapak tinggal di ini aja, di klik kanan, terus assign manufacturing part. Nah, ntar tinggal dipilih sisi partnya atau kita coba cek apa di sini sorry ya assign part. Jadi kita tidak perlu adanya apa balik ke si electricalnya. Terus untuk diffuse-nya kita pilih yang mungkin kalau misalnya Bapak ada yang custom tinggal diklik select aja. Kemudian tinggal di associate misalnya partnya yang mana nih yang mau yang sesuai dari views-nya. Terus tinggal diklik aja. Nah, kalau misalnya tinggal diklik udah maka dia udah apa? Udah terlink ya partnya. Gitu, Pak. Satu lagi, Mas Iqbal, Ya, boleh share filenya tadi nggak? Ya jadi tadi itu bisa, Pak. bisa untuk Iya, dipelajari nanti. bisa. Nanti di dari apa? Bapak Yusuf ya ntar dari kayak apa pihak kami akan mengirim ke Bapak atau apa di chat aja Pak email ke email Pak support@prosinergi Pak atau Oke, siap, dari siap, rekan-rekan yang ingin mendapatkan materinya ntar di support aja di email siap, siap, ntar soalnya akses ini bakalan satu gelondongan ya Pak di kayak misalnya di drive ntar tinggal diakses aja siap, siap, gitu. siap. Oke Pak. Terima kasih, Mas Iqbal. Semoga Ya, sukses. amin Pak semoga Sukses selalu. ya. Oke, mungkin ada pertanyaan lainnya. Mungkin jika tidak ada, untuk kasih record, kemungkinan kita akan masuk ke YouTube ya. Jadi nanti bisa untuk dicek aja YouTube dari Pro Sinergi Multitama. Ya, mungkin kita akan upload videonya itu di situ. Dan juga kalaupun ada pertanyaan seputar PNID dan electrical bisa untuk ya di chat aja di email ya, email dari support at Pro Sinergi. Nah, oke, mungkin kita tutup saja ya untuk materi kita hari ini dan juga udah agak sore juga. Jadi bisa untuk di ya, hmm, Arif, apakah ada hal lainnya ya yang mau disampaikan untuk Arif? Ya, oh, eh, mungkin sedikit lagi ya sedikit. Kalau misalnya 4-5 menit tuh. Mungkin di sini ada yang dari eh, teknik otomasi industri kan. Soalnya kalau kita sudah ngelink ke SolidWorks ya, itu udah enak lah. Seminimal mungkin kita bisa mengeksplor lebih jauhnya. Nah, sebagai contohnya seperti ini. Kalau yang dari sisi apa teknik otomasi industri ya, ya mungkin salah satunya bermain dengan pneumatik ya. Nah, sebagai contoh seperti ini ya, mungkin tidak asing ya. Sama dari sisi teknik otomasinya kan bisa untuk menganalisis, oh ini kalau misalnya ada sensor, ntar silinder maju ya, ya seperti inilah silinder A plus, B plus, terus B min, A min, dan sensor keduanya juga sama. Nah, kita bisa ngelink ke sini ya.
sorry bukan link tapi untuk technical datanya bisa untuk desain betul electrical. Kalau misalnya dari sisi power pneumatiknya udah selesai, terus kemudian dari sisi full 3D projectnya seperti ini ya. Nah, jadi kita bikin sorting device-nya dan ini bisa untuk main di motionnya seperti itu. Ya. Tadi ya A plus, B plus, terus B min, A min. Nah, kalau misalnya rekan-rekan dari tadi mesin industri ya, ataupun dari sekedar hanya maker ataupun hobi ya, bisa untuk lebih serius lagi untuk apa menjalankan ide ataupun proyek-proyek kalian. Nah, kalau misalnya udah dianalisis dari motion, ya udah tinggal kita klik aja route virus, terus kemudian oke oke. Nah, udah jadi. Jadi tinggal seperti itu ya. Ntar tinggal solenoid aja ya. Solenoid masuk ke ya mungkin dari sisi kabel DC terlalu banyak ya logika dari konvensionalnya. Jadi ntar bisa untuk apa diringkas dengan PLC ya. Jadi ya gitu ya. Jadi bisa kita bisa untuk mengeksplor lebih jauhnya lagi ya. Belum lagi yang kemarin untuk simulasi ada flow ya. Jadi bisa untuk dieksplor dari situ dan sebagainya. Nah, mungkin itu aja dari saya. Terus untuk Arif, apakah ada yang mau disampaikan? Cukup cukup. Mungkin nanti untuk link kehadiran bisa diisi rekan-rekan sekalian untuk nanti menjadi pertimbangan dari pembuatan e-sertifikatnya. Oke. Eh, Oke, kalau misalnya tidak ada lagi pertanyaan, mungkin kami cukupkan untuk webinar kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terus juga kami sudah membaca beberapa feedback dari yang kemarin. Mungkin akan menjadi pertimbangan kami lagi ke depannya untuk kekurangannya dan materi-materi apa yang akan selanjutnya kami coba untuk lakukan webinar untuk kemudian hari. Eh, Terima kasih teman-teman atas partisipasinya pada sore kali ini. Eh, Kurang lebihnya mohon maaf lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ya, silakan rekan-rekan sekalian bisa untuk ya. meninggalkan Zoom meeting ini. Terima kasih rekan-rekan semuanya.